beliau salah satu narasumber yang paling sibuk akhir-akhir ini. Dalam seminggu bisa jadi berbagai acara 4/3 atau lebih gitu ya. Beliau kita bisa melihat di media sosial ataupun media lainnya bahwa cukup antusias, cukup bagus beliau ini keberadaannya. Dan saya ingin membacakan karena saya di sini posisi saya MC, saya akan menentukan bahwa selama diskusi ini berlangsung, nanti para peserta itu akan di-mute baik biar tidak membuat agar acara ini berlangsung dengan baik. Dan acara ini pertama akan kita mulai dengan kata sambutan oleh Ketua Program Studi Sosiologi, dalam hal ini adalah Pak Rosyadi PhD selaku Kaprodi. Dan sebelumnya mungkin kita buka dulu dengan membaca doa atau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ya, susunan acaranya itu adalah pembukaan, lalu kemudian nanti langsung diskusi, dan setelah itu dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Saiful Hamdi. Kepada Pak Rosyadi Sayuti, PhD, sebagai Ketua Program Studi, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Silakan. Terima kasih Pak Azhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Irwan Abdullah. Beliau adalah guru besar antropologi di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Sekaligus beliau juga pendiri Irwan Abdullah Scholars Foundation yang juga turut mensponsori acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh peserta, rekan-rekan sekalian yang datang dari berbagai daerah, berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Selamat datang kami ucapkan di webinar Prodi Sosiologi yang dalam hal ini leadingnya adalah rekan-rekan di jurnal Resiprokal Sosiologi Universitas Mataram, sekaligus promosi untuk jurnal, karena ini baru tahun kedua sehingga masih sangat muda dan tentu sangat mengharapkan tulisan dari kawan-kawan sekalian dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang saya hormati, yang mudah-mudahan ikut dalam kegiatan ini, Bapak Rektor Universitas Mataram, mungkin Bapak Wakil Rektor 1 yang sekaligus menjadi koordinator Prodi di bawah Rektor. Mudah-mudahan Fakultas Ilmu Sosial Politik Visipol Unram atas perjuangan Pak Rektor akan segera keluar rekomendasi atau izinnya dari Pak Menteri, kita doakan. Rekan-rekan sekalian, atas nama Prodi Sosiologi, tentu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Irwan Abdullah. Mudah-mudahan melalui sharing informasi, sharing knowledge, dan tentu pengalaman beliau yang sangat banyak terkait dengan apa dan bagaimana publikasi kita di jurnal internasional terindeks Scopus yang oleh Pak Saiful dijadikan tema seminar atau webinar kita pada hari ini dengan tema menembus dinding Scopus. Ini dari Pak Saiful kalimat ini. Jadi memang beliau suka menerobos. Jadi dalam hal-hal tentu yang positif. Kawan-kawan sekalian, itulah yang kita harapkan dari presentasi Prof. Irwan, yang tentu juga nanti akan memberikan kesempatan kepada kita untuk berdiskusi, bertanya jawab. Mudah-mudahan melalui tanya jawab itu mungkin ada kawan-kawan yang sudah berpengalaman ditolak artikelnya di berbagai jurnal, dapat menemukan obatnya bagaimana agar jurnal artikel yang kita sudah teliti, yang kita sudah tulis tidak ditolak. Itu salah dua ya dari apa yang ingin kita hasilkan
output dari webinar kita pada pagi dan siang hari ini. Dan mudah-mudahan ini bukan webinar yang tentang Scopus yang pertama dari kami, tapi tentu kita juga akan melaksanakan bersama kawan-kawan yang lain kegiatan-kegiatan terkait dengan publikasi ini di masa-masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Ketua Prodi. Sekali lagi mengikuti apa yang tadi Pak Azhari sebagai moderator, sebagai MC sampaikan. Alangkah baiknya sekali lagi kita sama-sama melafazkan basmalah untuk keberkahan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosyadi Sayuti, PhD, atas sambutannya. Semoga mimpi kita semua untuk bisa tembus ke Scopus ini bisa terjawab, bisa kita menentukan langkah mulai hari ini. Tentunya yang belum bisa tembus gitu ya, yang sudah nanti Pak Irwan Abdullah bisa akan memberikan kita wawasan, pengetahuan dan segala macamnya yang berkaitan dengan menerobos Scopus ini. Nah, dan selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, kita mulai diskusi saja, dan oleh karena itu saya serahkan selaku moderator di sini Pak Dr. Saiful Hamdi. Kepadanya kami persilahkan. Silahkan Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi Profesor Irwan Abdullah. Gimana kabarnya Prof? Sehat? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Okay. Ya, yang sama-sama kita hormati juga ada Bapak Kaprodi tadi yang sudah memberikan sambutan, Bapak Dr. Rosyadi Sayuti. Sehat Pak Ros? Alhamdulillah sehat ya. Ya, makanya tadi bisa pidato kan. Siapa tahu masih memikirkan artikelnya yang belum terbit ini. Belum tembus. Belum tembus. Teman-teman dosen dan juga peserta webinar yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita mengadakan webinar dengan salah satu topik yang memang menjadi PR kita selama ini sebagai akademisi. Bahkan kalau kita lihat Scopus ini sudah menjadi agama baru di dunia akademik. Jadi kalau orang sudah di Scopus itu seolah-olah sudah masuk surga begitu kan. Kalau misalkan artikelnya terbit di Scopus. Tetapi yang menarik juga saya lihat, kenapa saya katakan Scopus itu sebagai agama baru. Kalau kita ingat, misalkan ada ungkapan banyak jalan menuju Roma. Jadi banyak jalan menuju Scopus. Nah ini yang terjadi yang saya lihat di beberapa pengalaman teman-teman dosen. Ada yang kadang-kadang bisa langsung mempelajari jurnal, mensubmit sendiri. Ada juga melalui orang ketiga, melalui broker. Entah tangan keberapa juga ini yang kadang-kadang menjadi problem, menjadi kendala bagi teman-teman dosen untuk mempublikasikan artikelnya. Bahkan sudah lama, sudah bayar mahal-mahal, tetapi ternyata artikelnya nggak terbit-terbit begitu. Selain nama jurnalnya yang bodong, kemudian terkena iklan iklan yang tidak jelas ya melalui email, melalui Facebook. Kalau kita lihat banyak yang mengiklankan jurnalnya begitu yang mengaku sebagai jurnal Scopus. Nah, sementara tidak semua dosen paham bagaimana Scopus itu sendiri, bagaimana kita mempelajari seluk-beluk Scopus. Dan pada hari ini kita sudah menghadirkan Profesor Dr. Irwan Abdullah. Jadi beliau ini adalah guru besar Fakultas Ilmu Budaya UGM. Ya. Jadi saya ingat beliau termasuk salah satu profesor termuda di UGM itu. Dan sampai sekarang sudah ada ratusan, ya, mungkin nggak tahu bisa jadi ribuan orang yang sudah beliau bimbing, baik itu yang
levelnya S2 maupun S3. Dan insya Allah tahun ini sudah ada beberapa IA Scholar. Jadi IA Scholar ini perlu saya jelaskan kepada teman-teman, itu adalah Irwan Abdullah Scholar. Jadi sarjana-sarjana yang beliau bimbing mulai dari S1, S2, dan S3. Tetapi khusus IA Scholar ini adalah teman-teman yang sudah S3. Jadi yang belum S3 itu masih nunggu di luar, masih antri untuk gabung di IA Scholar. Seperti Malik. Seperti Mas Malik. jadi ada kawan kami angkatan 2003 di CRCS sampai sekarang baru diterima di Australia untuk S3. Dan dia merasa inferior karena tidak masuk di grup IA Scholar yang sudah S3. Dan perlu saya juga kenalkan kepada teman-teman, jadi Prof. Irwan ini sudah menjadi ya tidak hanya guru di bidang ilmu budaya, tetapi beliau juga sangat expert di bidang penulisan ya, artikel ilmiah. Beliau sudah membimbing dari Aceh sampai Papua. Jadi yang banyak menggunakan jasa-jasa beliau hampir semua kampus, baik yang kampus di bawah Kemenristek Dikti maupun teman-teman yang di bawah UIN. Nah, jadi kita tidak mau terlalu panjang lebar sambil waktu beliau. Insya Allah pada hari ini kita akan memperoleh ilmu yang banyak, terutama bagaimana bisa menerobos ya dinding Scopus ini. Jadi kalau tadi saya menguraikan mungkin hanya beberapa kendala yang kita hadapi sebagai akademisi, insya Allah semua kendala-kendala ini akan terpaparkan dengan jelas oleh beliau nanti ketika memberikan presentasinya. Menyingkat waktu, saya persilahkan Profesor Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Ya, terima kasih Pak Dr. Saiful Hamdi atas presentasi tentang kegiatan ini dan juga tadi sudah memperkenalkan IA Scholar. Dan ini memang satu komitmen bersama yang kita bangun untuk mendorong teman-teman dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi semua nggak ada dengar nih. Ada yang bisa dengar saya? Jelas, Pak. Sih nggak ada terdengar apa-apa ini. Bagus. Baik. Ya. Terdengar. Baik. Jadi ada satu yang tidak dengar ya. Tadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali mari kita apresiasi kepada Resiprokal, jurnal di bawah Prodi Antropologi yang sudah mengambil inisiatif. Ya. Dan selamat kepada Bapak Kaprodi, Pak Rosyadi yang tadi sudah membuka. Ini saya kira satu terobosan yang perlu kita apresiasi, sebuah jurusan berani membuat acara yang saya kira melibatkan rekan-rekan, peneliti, dosen, bahkan sampai guru besar dari seluruh Indonesia ya, seluruh Nusantara. Nah, oleh karena itu kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk sharing. Tentu saja saya tidak bisa menceritakan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi saya akan mulai dengan isu-isu yang sangat sentral dan strategis yang perlu kita perhatikan kalau kita mau menjadi penulis atau mau tadi istilah Mas Saiful adalah menerobos dinding Scopus. Nah, ini saya kira satu judul yang sangat menantang untuk kita. Saya mengibaratkan menerobos dinding Scopus itu, Bapak Ibu bisa bayangkan air yang menetes di atas batu. Ya. Kita pikir itu sia-sia gitu ya.
Tapi kalau kita balik ke tempat itu beberapa tahun kemudian, ya, kita bisa melihat bahwa batu itu sudah berlubang. Ya, batu itu sudah berlubang. Itu artinya apa? Air yang menetes satu titik pun pada akhirnya berhasil melubangi batu. Nah, inilah saya kira semangat ya. Jadi semangat yang pantang menyerah, ya, pantang mundur itu penting sekali untuk menerobos Scopus itu. Nah, saya senang sekali ya kawan-kawan dari seluruh Indonesia hadir di sini sehingga nanti kita bisa betul-betul membawa pengalaman-pengalaman, tidak hanya pengalaman saya, tapi pengalaman teman-teman dari berbagai tempat bisa kita diskusikan. Mari kita lihat bahan yang